Parade orang-orangan sawah ramaikan sedekah bumi di Desa Bantar Kulon. Sebanyak puluhan orang-orangan sawah atau pecing memeriahkan sedekah bumi di Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang, Minggu pagi. Acara yang dikemas dalam bentuk parade tersebut berlangsung meriah dan mengundang animo masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Lebak Barang. Hal itu lantaran parade tersebut unik dan baru pertama kali dilaksanakan berkat kerjasama warga Desa Bantar Kulon dan Les Bumi NU Kabupaten Pekalongan. Ada 25 orang-orangan sawah yang dibuat oleh warga, kemudian diarak menuju wisata desa tematik Bantar Kulon. Orang-orangan sawah sendiri dibuat dengan bahan jerami atau batang padi, kerangka dengan bambu, dan dihias dengan aneka kostum. Selanjutnya dari Gunungan Pasung. Salah satu panitia, Usman, mengatakan ide awalnya dari para petani di Bantar Kulon karena sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai petani padi. Dengan adanya parade orang-orangan sawah ini juga sebagai sarana mengenalkan kepada para kaum milenial tentang kearifan lokal terutama di bidang pertanian. Orang sawah ini ide awalnya dari petani Desa Bantar Kulon. Jadi intinya orang-orang sawah itu dibuat pada musim padi sudah menguning, yaitu manfaatnya untuk mengusir hama. Terus harapannya dari orang-orang sawah ini apa Mas festival ini? Jadi harapannya dengan adanya parade orang-orang sawah ini bisa mengenalkan kepada teman-teman milenial yang sekarang serba digital itu bisa ibaratnya mengetahui peran di bidang pertanian, salah satunya orang-orang sawah sebagai pengusir hama. Berarti di penduduk sini sawah masih dipasangi orang-orangan gitu? Iya. Ini ada berapa tadi yang dibuat orang-orang sawah? Kurang lebih ada 25. 25. Ada penilaian gitu nggak? Penilaian ada. Berarti ada hadiah juga? Ada. Berarti penilaiannya dari kreativitas. Berarti bahan yang digunakan yang pertama ada jerami, kemudian sebagai kerangka ada bambu, kemudian dihias menggunakan kostum yang bermacam-macam. Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Pekalongan, Eko Ahmadi, menuturkan parade pecing dan sedekah bumi ini sebagai salah satu bentuk kesadaran masyarakat desa dan memberi pesan bahwa potensi pertanian di Kabupaten Pekalongan sangat besar. Pasca soft opening ini, Les Bumi akan melakukan pendampingan terhadap petani, utamanya bagaimana membangun kebahagiaan mereka saat menjalani profesi dan juga membangun semangat para kaum muda untuk bertani. Di desa wisata tematik Bantar Kulon juga dikemas wisata edukasi pertanian, sehingga para pengunjung bisa mengetahui dan merasakan langsung cara menanam padi, cara mencangkul tanah dengan area persawahan terasering yang luas, pemandangan pegunungan yang indah, serta air jernih yang melimpah. Terkait ini Gus, festival orang sawah ini seperti apa Gus? Ya, festival orang-orangan sawah ini adalah satu bentuk kesadaran dari masyarakat desa, khususnya Desa Bantar Kulon, yang insya Allah zero COVID. Dan di sini kita kepingin mengabarkan kepada halayak bahwa
orang-orangan sawah ini adalah pesan bagaimana bahwa potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan ini sudah saatnya bukan lagi menjadi konsumen tapi menjadi produsen. Jadi orang-orangan sawah ini adalah satu pesan bahwa dari Desa Bantar Kulon kita ingin menjadi desa produksi yang menuju menjadi desa wisata. Berarti tindak lanjutnya apa nanti? Tindak lanjutnya setelah ini kan soft opening. Dari soft opening ini lalu kita melakukan pendampingan untuk masyarakat bertani dengan bahagia. Jadi kita bangun semangat mereka untuk bertani, khususnya anak-anak mudanya, dengan cara tanam yang memang sudah biasa mereka lakukan, tapi dengan ruh yang bahagia tadi itu, happiness oriented. Nah, dari situ diharapkan nanti ada penambahan nilai dari hasilnya. Tentu juga ada pendampingan untuk teknologi pertaniannya, pupuk organiknya, dan juga pendampingan untuk BUMDes-nya. Karena tidak akan mungkin muncul satu desa wisata tanpa ada desa produksi. Katanya nanti juga akan dibuat wisata sawah seperti itu. Betul. Seperti apa itu? Tujuannya edukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Indonesia bahwa masyarakat bisa datang ke sini untuk bicara mulai dari cara tanam, bagaimana kemudian mencangkul, bagaimana. Jadi ini nanti jadi wisata edukasi. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh, cukup datang ke Bantar Kulon, bisa melihat areal pesawahan, bisa melihat bagaimana sungai yang selalu mengalir, dan di sini sumber air yang melimpah, air baku, dan bisa digunakan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang mengalami kekeringan.